Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya nampaknya cukup serius untuk mengatakan bahwa nampaknya saya harus mempidanakan seseorang atau memperdatakan seseorang setidaknya. Dan saya harap ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Jadi ceritanya begini Baraya, Baraya tentu saja mengenal Gus Wafi atau siapapun namanya, tapi kita mengenal beliau sebagai Gus Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Lagi heboh teman-teman, Guru Gembul melaporkan Gus Wafi atau Ustadz Wafi ya teman-teman. Dan saya rasa untuk kedua nama ini nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Baik Guru Gembul maupun Gus Wafi adalah dua nama yang cukup tersohor di negara kita. Guru Gembulnya terkenal, Ustadz Wafi ya terkenal juga teman-teman. Apalagi kalau kita bicara di ranah diskusi lintas iman. Apalagi penonton saya ya. Tentunya tahu siapa itu Ustadz Wafi, dan Ustadz Wafi sendiri adalah salah satu sahabat baik saya, ya sangat dekat dengan saya. Dan tahun lalu kita, ya nggak terasa ya, ini sudah bulan, sebentar lagi sudah pas 1 tahun saya sama Ustadz Wafi tahun lalu umroh bareng gitu. Jadi memang Ustadz Wafi itu salah satu orang yang sangat dekat dengan saya. Dan sebenarnya jujur ya, saya agak malas nanggapi ini, tetapi banyak sekali permintaan dari netizen. Banyak sekali orang-orang yang nanya kepada saya, WA saya, bagaimana tanggapannya mengenai rencana pelaporan Guru Gembul terhadap Ustadz Wafi. Saya sendiri secara pribadi, kalian tahu, sangat jarang membahas yang seperti ini. Apalagi kalau kita bicara yang sedang ada problem ini adalah antara Islam dengan Islam gitu. Saya sangat jarang mau ikutan. Tapi karena ini lagi viral, lagi panas, ya udahlah kita tanggapi teman-teman kan begitu. Dan sekali lagi saya akan menilai secara objektif tentunya. Walaupun Ustadz Wafi itu adalah sahabat saya, tapi saya akan berusaha untuk selalu menilai objektif. Ya, dan kalian boleh cek ya. Kalian boleh istilahnya uji seberapa objektif saya. Oke, kita sebelumnya akan putarkan dulu videonya supaya fair, supaya jelas, supaya terang benderang ya. Kita akan putarkan videonya supaya kalian lihat sendiri sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan oleh Guru Gembul ya, dan kita akan bahas satu-satu. Oke, kita dengarkan dulu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya nampaknya cukup serius untuk mengatakan bahwa nampaknya saya harus mempidanakan seseorang atau memperdatakan seseorang setidaknya. Dan saya harap ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Jadi ceritanya begini Baraya, Baraya tentu saja mengenal Gus Wafi atau siapapun namanya, tapi kita mengenal beliau sebagai Gus Wafi. Nah beliau itu kawan saya, kemarin menghubungi saya malam-malam. Yuk kita diskusi tentang pesantren. Dan karena kita sebelumnya juga janjian untuk kapan-kapan kita bahas pesantren. Nah, masalahnya itu adalah di waktu. Beliau menawarkan hari Minggu bagaimana, sedangkan hari Minggu dan hari Sabtu, Senin dan Selasa saya sudah punya acara. Jadi saya enggan untuk menjawabnya, tapi kemudian beliau itu dengan gegabahnya dan dengan agak arogannya mengatakan, saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaanmu dengan data. Itu gampang buat saya, begitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Nah, karena dia mengatakan seperti itu, maka yang awalnya saya sedang nyari-nyari tanggal yang pas, kemudian tergelitik juga. Ya udah, salah satu yang saya butuhkan itu adalah tunjukkan kepada saya data pesantren yang melahirkan orang dengan profesi tertentu. Jadi silahkan saya minta datanya. Nah beliau itu nggak punya data dan nggak bisa ngasih data. Nampaknya ya punya atau enggaknya beliau mengklaim punya, saya juga nggak tahu, tapi beliau nggak mau. Ngeles. Dan yang penting ketemu. Ya tapi kan saya sudah males, dia kan berjanji dengan sangat mudahnya. Saya akan tunjukkan datanya. Apapun pertanyaanmu saya akan tunjukkan datanya. Tapi ketika saya balik mengajukan, ya udah saya minta data terkait dengan profesi apa saja, dengan persentasenya yang jebolan pesantren. Ternyata tidak ada datanya. Ya saya abaikan, oke, karena saya juga sebenarnya masih nyari-nyari jadwal. Jadi saya belum menolaknya atau mengiyakannya, saya lagi nyari-nyari jadwal pada waktu itu, karena saya cukup padat, saya mohon maaf. Nah, tetapi beliau langsung screenshot pernyataan itu di media sosial dan tersebar di mana-mana, dan mulai ada begitu banyak ujaran kebencian.
yang muncul di sana. Nah, jadi saya sampaikan kepada Gus Wafi, ini sebenarnya menyangkut masalah pidana dan juga perdata. Yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua adalah Undang-Undang Data Pribadi. Saya ambil contohnya, Undang-Undang Data Pribadi adalah sebagai berikut ya. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 yang isinya adalah penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika di dalam screenshot chat WA tersebut terdapat data pribadi, diantaranya nama, tulisan, dan atau gambar yang bisa diidentifikasi. Nah, jadi Gus Wafi, saya ingin jelaskan bahwa screenshot percakapan itu tidak boleh. Karena itu apa? Itu percakapan pribadi saya dengan Kang Gus. Nah, karena itu, kalaupun mau di-share harus izin sama saya. Dan saya pun, kalau misalkan saya nunjukin screenshot, kalau yang tidak tersebar di internet gitu, misalkan ya obrolan saya dengan seseorang, bahkan misalkan obrolan saya dengan para habaib gitu, saya akan minta izin sama mereka untuk ditampilkan ke ruang publik. Kalau tidak diizinkan, saya tidak ditampilkan. Sedangkan Kang Gus ini menampilkannya tanpa izin sama sekali dari saya, dan kemudian ditambah bahwa di situ ada data pribadi yang bisa diidentifikasi, yaitu foto profil. Yang sayangnya itu adalah foto keluarga saya yang tentu saja bisa diidentifikasi dengan sangat mudah. Nah, jadi dengan konteks ini, maka saya bisa menuntut Gus Wafi, baik itu perdata maupun pidana. Dan saya bisa menuntut kerugian yang begini dan begitu kepada Gus Wafi. Jadi mohon berhati-hatilah dalam main media sosial. Masalah utamanya tentu saja adalah Gus Wafi mungkin tidak mengetahui ini. Tetapi setidaknya beradablah. Kalau misalkan kebanyakan di antara kita tentu saja adalah buta hukum, ya, dan kita mungkin butuh pengacara atau konsultan untuk bisa memahami konteks hukum tertentu, ya, tapi setidaknya beradablah. Beradab dalam artian, kalau misalkan kita punya obrolan pribadi, kemudian di-share keluar ke ruang publik, apakah itu beradab? Jadi saya punya pertanyaan kepada Gus Wafi. Yang pertama, apakah Gus Wafi itu waktu dulu di lembaga pendidikannya tidak pernah diajarin adab, atau dulu pernah diajarin adab tetapi tidak mengaplikasikannya? Sehingga urusan pribadi antara dua orang kemudian di-share ke ruang publik. Dan ditambah dengan ya sedikit caption yang tentu saja itu akan memancing reaksi dari banyak pihak. Jadi sekali lagi, ini sudah urusannya pidana, ini urusannya perdata, bahkan bisa secara paralel saya tuntut dua-duanya sekaligus. Jadi mohon ini pembelajaran buat semua, termasuk juga para pendukung Gus Wafi yang komen begini begitu dan sebagainya. Mereka juga nampaknya tidak tahu hukum di Indonesia gitu ya. Jadi silahkan melek hukum karena khawatir gitu ya terjadi hal-hal yang sangat buruk. Kalau ke saya, ya sebenarnya saya dengan Gus Wafi itu temenan, bahkan bisa dibilang teman baik di tempat yang berseberangan, tapi temannya baik. Saya menghormati beliau dan beliau juga mengaku pernah mengaku menghormati saya gitu ya dan sebagainya. Oke, itu temenan gitu. Jadi ini anggaplah ini adalah sebagai bahan pembelajaran. Tapi dalam hal ini Gus Wafi sudah melanggar hukum yang bisa dipidanakan. Dan saya sedang memikirkannya untuk itu. Jadi itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, di situ dinarasikan bahwa saya menghindar dari diskusi dengan Gus Wafi soal pondok pesantren. Saya tidak menghindar, yang menghindar itu adalah Gus Wafi. Jadi kalau misalkan Baraya cek screenshot yang beliau sendiri tampilkan, jadi sekali lagi saya tuh diajakin. Dan saya tuh menyanggupi awalnya tanggal sekian mau tidak. Gus Wafinya tidak bisa. Karena tidak bisa, ya sudah ngobrolnya kesana kesini dulu. Kemudian di tengah obrolan itu, Gus Wafi dengan jumawanya mengatakan bahwa saya bisa bantah pernyataan antum dengan data. Dan itu mudah buat saya. Lalu saya tanya, coba saya minta data. Soal lulusan pondok pesantren itu profesinya apa aja dengan persentasenya. Saya katakan biasanya di lembaga-lembaga pendidikan itu di kampus, di SMA, apalagi SMK, nanti lulusan ini tahun kesekian bekerja di dunia apa, biasanya mereka tuh ada datanya. Nah makanya saya tanya data pesantrennya. Ternyata tidak ada, atau beliau tidak mau menampilkan sebelum diskusi dulu. Kan ini
ya udah maju mawa awal, tapi setelah ditagih ternyata tidak. Dan saya tidak menyanggah atau tidak menyangkal atau tidak menolak, karena saya langsung mengabaikan itu. Ya awalnya sebenarnya karena memang konteksnya pada waktu itu lagi nyari-nyari jadwal. Tapi karena sudah kadung seperti itu, ya sudah. Ya baraya seperti istilah Gus Wafi ya, silahkan nilai sendiri gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, kenapa saya jadwalnya padat minggu ini dan saya kesulitan untuk bertemu dengan Gus Wafi? Karena saya ada jadwal berdiskusi dengan tokoh-tokoh terkemuka dari PBNU membahas tentang pesantren. Tokoh-tokoh yang saya maksud itu dulunya mondok, sekarang punya pondok, dan berbicara banyak hal terkait dengan pondok pesantren. Dan orang-orang yang dimaksud itu jauh lebih memiliki otoritas dalam berbicara masalah pesantren daripada Gus Wafi. Karena apa? Karena mereka senior, karena mereka sudah menjadi sesepuh dan disepuhkan, dan bisa saya klaim, nanti kita tunjukkan siapa ya, bisa saya klaim bahwa tokoh-tokoh yang saya maksud itu adalah 10 besar orang paling berpengaruh di PBNU sekarang. Nanti kita, ya saya udah janjian, ada di WA-nya, tapi tentu saja tidak akan saya tampilkan screenshot-nya gitu ya, karena saya cukup beradab dalam hal itu. Nah, tapi intinya saya akan berdiskusi dengan orang-orang yang dimaksud itu, sehingga karena dalam sepekan dengan itu aja 2, kemudian dengan yang lain podcast dan lain sebagainya, saya kesulitan untuk menemukan jadwal dadakan dengan Gus Wafi kemarin itu. Begitu, Gus. Jadi kalau misalkan ada di antara teman-teman Gus Wafi yang mengatakan, wah Guru Gembul kenapa tidak mau berdiskusi dengan Gus Wafi? Saya belum memutuskan pada waktu itu, karena saya justru punya jadwal untuk berbicara tentang pesantren bukan dengan Gus Wafi, tapi dengan jajaran tokoh-tokoh terkemuka dari orang-orang yang punya otoritas membicarakan tentang pesantren. Begitu saja ya Baraya. Sekali lagi saya berharap bahwa ini tuh jadi bahan pelajaran. Saya sekali lagi temenan sama Gus Wafi, mau diaku atau tidak ya temenan. Jadi pertemuan pertama kita di satu tempat itu sangat baik. Kita bertukar pikiran sedikit dan kemudian menyatakan saya setuju dengan Anda dalam hal ini, tidak setuju dalam hal itu dan sebagainya. Oke, tapi pada bagian-bagian di mana keluarga saya bisa terancam yang disebabkan oleh Gus Wafi dan sebagainya, itu tentu saja saya harus ngambil tindakan yang cukup signifikan agar tidak terulang lagi. Gus Wafi, kita WA-an lagi bisa, tapi ya dengan kejadian ini sebenarnya saya sangat-sangat kecewa lah. Dan hal lain yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya tuh bukan anti pesantren. Di berbagai podcast, bahkan podcast yang terkenal, saya katakan sikap saya terhadap pesantren. Saya tuh mengapresiasi luar biasa pesantren. Saya tuh kagum pada pesantren. Saya mengutip berulang-ulang pernyataan para ilmuwan bahwa pesantren itu sebenarnya adalah identitas Indonesia. Bahwa pesantren itulah yang membawa Indonesia masuk ke zaman modern. Dan seterusnya gitu. Jadi saya tuh bukan anti pesantren. Yang saya tekankan di sini adalah pesantren yang di zaman dulunya bagus, yang zaman dulunya itu adalah heroik, yang zaman dulunya melawan Belanda, membangun bangsa, membangun identitas, membangun harkat dan martabat dan sebagainya. Dan Indonesia mustahil bisa dilepaskan sejarahnya dari pesantren. Nah di zaman sekarang pesantren itu terkesan buruk atau banyak yang mengesankan buruk. Ada yang minta-minta di YouTube, ada yang minta-minta di pinggir jalan dan sebagainya. Karena itu saya tuh ingin agar pesantren itu memperbaiki diri. Karena saya punya pikiran yang baik tentang pesantren, tentang lembaga itu. Saya tuh sampaikan itu di berbagai podcast. Jadi saya tuh bukan anti pesantren. Saya minta agar pesantren itu diperbaiki. Agar stigma masyarakat terhadap pesantren itu berkurang atau hilang sama sekali. Kan kita tahu sekarang media-media itu setiap bulan memberitakan tentang kasus kekerasan, memberitakan tentang kasus pencabulan, tentang orientasi seksual yang menyimpang dan sebagainya.
Nah, itu yang harus diperbaiki. Tapi kenapa keinginan saya untuk mengajak orang memperbaiki pesantren justru malah dipahami sebagai anti pesantren. Termasuk Gus Wafi ini. Justru malah cari-cari perdebatan. Padahal saya katakan tuh di chat yang Baraya tampilkan screenshot itu ya. Kalau misalkan mau membantah, jangan bantah dengan kata-kata, tapi bantah dengan realitas. Jadi realitas itu bukan dibantah dengan kata-kata. Kalau realitas dibantah dengan kata-kata, itu namanya justifikasi atau apologi. Jadi daripada seperti itu, mendingan tunjukkan, buktikan dalam langkah nyata gitu. Ya, tapi apapun itu, Gus Wafi, tolong dicermati dengan sebaik-baiknya dan mohon jadi bijaklah dalam bertindak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pernyataan dari Gubul Gumbul yang keberatan ya, screenshot chattingan dia dengan Gus Wafi itu disebarkan oleh Gus Wafi. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang nggak tahu screenshot tersebut, yang pertama screenshot tersebut tidak menampilkan nomor telepon dari Guru Gembul, tetapi hanya nama Guru Gembul ya, namanya doang teman-teman. Jadi Gus Wafi itu simpan kontak Guru Gembul, sehingga dia bukan tampilkan nomor HP-nya Guru Gembul gitu. Kalau tampilkan nomor HP itu adalah pribadi, ya itu jelas bahwa kalau nomor HP yang disebarkan itu pribadi. Terus yang kedua teman-teman, ya foto yang dimaksud oleh Guru Gembul itu adalah foto profil yang dia pakai. Dan ya sekali lagi itu foto profil yang semua orang bisa lihat kalau nge-add nomor dia. Ya kalau kalian punya nomor Guru Gembul tentu saja kalian bisa lihat foto tersebut dan itu bersifat umum ya. Jadi ada beberapa data ataupun istilahnya kalau UU ITE itu kalian harus tahu dulu ada yang namanya data pribadi dan yang kedua adalah data spesifik atau data yang privasi. Jadi ada dua, harus dibedakan dulu nih, mana yang data umum, mana yang spesifik. Kalau kalian nanya sama saya, alhamdulillah, mengenai undang-undang ITE saya termasuk yang katam. Ya, saya katam karena 3,5 tahun yang lalu saya pernah dilaporkan mengenai undang-undang ITE, sehingga saya benar-benar belajar, teman-teman. Ya, saya belajar betul-betul tentang undang-undang ITE ini, saya pelajari semua, bahkan bisa dibilang kayak ikut seminar atau ikut sekolah lah, ikut sekolah khusus undang-undang ITE. Ya, yang notabene itu jarang sekali orang pelajari sebenarnya. Jarang sekali teman-teman. Bahkan kalau kalian nanya kepada teman-teman kalian yang pengacara gitu, pernah nggak kalian ngurusin kasus ITE? Segelintir pengacara doang yang pernah. Karena memang kasus ini sangat jarang. Kan istilahnya UU ITE itu kan UU baru teman-teman, undang-undang yang baru dibuat. Ya, baru dibuat sejak ada media sosial ini. Dulu kan nggak ada. Jadi memang hanya segelintir orang yang istilahnya spesialis untuk undang-undang ITE ini. Dan alhamdulillah saya belajar betul-betul saat itu teman-teman. Jadi saya termasuk yang istilahnya ngerti lah tentang undang-undang ITE. Bukan merasa pintar, tapi saya akan coba menjelaskan. Ya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pembelaan dari Gus Wafi ya. Jadi kita nggak fair kalau cuma dengar dari satu sisi, kita dengar juga dari versinya Gus Wafi. Apa sih tujuan dia ya menyebarkan screenshot tersebut? Ada apa gitu? Ada apa gitu kan? Apa tujuannya? Karena ujung-ujungnya yang namanya pengadilan, kepolisian itu akan mengecek mens rea. Betul nggak? Yang paling penting tuh, yang paling harus telusuri itu kan mens rea-nya. Niatnya itu apa? Ya, sama kayak di Islam gitu. Yang paling penting tuh niatnya dulu nih. Niat Gus Wafi ini apa nih? Ingin menyebarkan informasi Guru Gembul, ingin meneror Guru Gembul, ingin mengapain gitu. Nah, ini dulu yang harus ditelusuri. Dan karena kita mau telusuri itu, tentu saja kita harus dengarkan juga penjelasan dari Gus Wafi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini Pak Guru? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Saya nanya kepada panitia.
Nah, kemudian, jadi Pak Imadudin tanggal 7, kemudian tanggal 8-nya Pak Haji Roma Irama, satu orang dikelilingin sama. Di dalam video tersebut, jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan pembicaraan pribadi dengan seseorang tanpa izin orang itu. Dan itu adalah isi chat WhatsApp antara dia dengan Guru Gembul. Jadi, apakah itu termasuk melanggar Undang-Undang ITE? Lalu, bagaimana dengan video selanjutnya? Kita saksikan, teman-teman. Itu bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya. Kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan, dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Di dalam video tadi juga jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan WhatsApp chat pribadi antara dia dengan seseorang yang seharusnya itu bersifat privasi, lalu disebarkan di YouTube-nya. Jadi, ayolah Pak Guru, jangan sok suci Pak Guru. Kalau hal itu sudah biasa Anda lakukan, jangan kemudian ketika orang melakukannya kepada Anda kepanasan. Jangan gitu Pak Guru. Katanya kita berteman. Kalau kita berteman seharusnya itu adalah hal yang biasa Pak Guru. Justru saya ingin menampilkan kepada masyarakat ternyata mengajak diskusi Pak Guru Gembul tidak semudah yang dikira. Ternyata sangat sulit. Lalu Pak Guru mengatakan, saya kan dalam minggu-minggu ini sibuk. Lah, saya kan tidak minta minggu ini Pak Guru. Saya mengatakan kalau di bulan November Anda kosong, di dalam chat WhatsApp tersebut jelas. Saya minta tanggal dari Anda. Jadi saya yang minta tanggal dari Anda. Anda tentukan tanggalnya misalnya tanggal 1 atau 2. Nanti saya akan memilih antara tanggal 1 atau 2. Kan enak. Atau nggak bisa di dalam November, Desember, monggo. Nggak bisa Desember, Januari, monggo. Saya ingin menunjukkan data nanti ketika diskusi terbuka Pak Guru. Bukan di WA. Saya minta tanggal dari atas. Pak Guru ingin mengarahkan pembicaraan untuk berdebat di WA. Kalau di WA siapa yang akan nonton Pak Guru? Kita kan ingin izharul haqq, menampakkan kebenaran. Nanti ketika kita bertemu di dalam ruang diskusi terbuka secara offline agar masyarakat tahu ketika saya menyampaikan datanya dan bagaimana Pak Guru menyampaikan bantahannya gitu loh. Bukan malah debat di WA privasi, nanti giliran hasil debatnya saya screenshot, marah-marah, ngelaporin ke polisi, nanti kan nggak seru Pak Guru. Lalu diisi WhatsApp itu Pak Guru mengatakan nggak mau sama moderator. Ini saya susah. Dimanapun yang namanya diskusi resmi itu pakai moderator. Alasan Pak Guru misalnya moderator itu suka motong-motong. Oke, kita kasih aturan. Moderator gak boleh motong-motong. Hanya memberikan waktu kepada dua belah pihak yang berdiskusi. Tetap gak mau kan Pak Guru kan? Kenapa saya itu berat? Karena begini, tapi akhirnya saya mengiyakan itu. Saking dari inginnya saya berdiskusi dengan dia. Saya tetap mengiyakan. Karena sudah saya anggap teman gitu loh. Padahal saya pernah dikecewakan teman-teman. Kenapa saya pernah dikecewakan? Di debat antara saya dengan dia di Robitoh Alawiyah, di kantor pusat Robitoh Alawiyah. Padahal di tengah ada moderator. Ketika dia menjelaskan 30 menit, tak satu pun kalimat dari saya memotong pembicaraannya. Tetapi ketika saya menanggapi apa yang dia sampaikan, gak sampai 1 menit langsung dipotong-potong sama dia. Jadi, debat antara saya dengan Pak Guru Gembul di Robitoh Alawiyah, padahal ada moderator. Itu sudah dipotong-potong, saya ngobrol dipotong-potong. Padahal ketika Guru Gembul menyampaikan datanya, saya nggak motong sama sekali. Itukah yang dinamakan adab Pak Guru? Itukah yang dinamakan akhlak Pak Guru? Untungnya dalam diskusi itu ada Habib Fikri Syahab.
Beliau orangnya baik, beliau orangnya sabir, sabar. Ketika narasi saya akan menyerang, Habib Fikri menghentikan saya untuk tidak menyerang. Andaikan saat itu moderator hanya boleh memberikan kepada dua belah pihak untuk berbicara, tidak ada potong-potong, tewas kamu Pak Guru. Data saya banyak ketika itu. Begitu loh. Jadi, ayolah Pak Guru, jangan cengeng seperti itu. Tentukan tanggalnya, bulan apa, pilih beberapa tanggal, saya yang akan milih nanti. Jadi Anda misalnya tanggal 1, 2, 3, saya milih nomor 3 nanti. Begitu, segampang itu sebenarnya. Jangan sok jumawa Pak Guru. Dengan mengatakan, saya sebenarnya ingin debatnya itu sama PBNU. Seolah-olah ingin memberitahukan ya kepada masyarakat bahwa kelas saya ini kelas PBNU. Padahal sebenarnya saya tahu Pak Guru, Anda cuma bisa narasi, data Anda cuma di Google. Saya tahu. Makanya ayo, kita sama-sama pakai ilmu Google, ayo. Kapan kita diskusi? Jangan cengeng lah. Lapor polisi. Katanya teman, gimana sih? Toh itu ya juga sering dilakukan sama Anda. Jangan kemudian seolah-olah Anda suci tidak pernah melakukan hal itu. Gitu loh. Giliran itu ditabrakkan kepada Anda kepanasan. Padahal Anda sudah sering melakukan hal itu kepada orang lain. Oke, teman-teman sudah dengar ya penjelasan dari Gus Wafi bahwa niatnya dia ingin menampilkan ya dan menyampaikan kepada audiens, kepada orang-orang bahwa ternyata untuk diskusi dengan guru gembul itu nggak gampang. Karena kita tahu guru gembul sekarang lagi viral lagi, ya lagi sangat viral teman-teman, lagi banyak undangan gara-gara pernyataan dia yang mengkritik pesantren. Jadi kemarin pesantren itu kan lagi viral gara-gara viral membahas pesantren. Dan di sini guru gembul ikut-ikutan dalam kasus tersebut dengan mengkritik, dengan mempertanyakan istilahnya menurut dia ya pesantren sekarang ini gimana gitu. Karena dia merasa bahwa pesantren sekarang tuh berbeda dengan semangat pesantren zaman dulu. Ya, dia mengatakan bahwa dia nggak anti pesantren. Jadi guru gembul mempertegas bahwa dia tidak anti pesantren. Tetapi bisa dibilang kayak dia tuh kecewa lah. Ya, dia kecewa dan miris dengan kondisi pesantren saat ini. Karena setahu dia, pesantren itu sangat lekat dengan Indonesia, dan karena pesantren lah Indonesia ini bisa merdeka. Karena semangat pesantren lah Indonesia bisa ada sekarang. Dan guru gembul merasa bahwa pesantren sekarang ini beda dengan pesantren zaman dulu. Ada hal-hal yang istilahnya missing atau hilang dari pesantren yang kita kenal zaman dulu. Nah, itu yang dikritisi. Tapi kan kita tahu, narasi-narasi guru gembul itu digoreng oleh channel-channel atau orang-orang yang ya bisa dibilang anti-Islam. Bahkan kalau kita lihat channel-channel Polikardus itu banyak sekali mengutip kalimat-kalimat atau statement-statement guru gembul untuk menyerang agama Islam. Nggak terhitung ya berapa banyak pernyataan dari guru gembul. Itu sering sekali teman-teman. Jadi kalau kita diskusi dengan teman-teman sebelah, mereka selalu bilang, itu guru gembul dia bilang gini gitu kan. Lihat tuh guru gembul gitu. Selalu guru gembul. Sering sekali dipakai. Nah, ini yang kita sayangkan. Apalagi saya yakin guru gembul tuh Islam, ya. Saya sangat yakin guru gembul tuh Islam. Yang kedua, guru gembul pun cinta, ya tentu saja cinta dengan Islam. Dia cinta dengan kondisi negara kita. Ini yang teman-teman harus tahu. Jadi saya harus menilai dengan objektif, karena saya lihat dari cara guru gembul menjawab, dia masih Islam sekali. Bahkan kemarin saat diundang oleh pendeta Andre Tungtung, yang niatnya Andre Tungtung ya, pendeta Atung, itu berniat menggunakan guru gembul untuk menyerang Islam, malah jadi blunder. Ingat nggak? Kalau nggak ingat, silakan cek video saya sebelumnya. Kalian ketik aja Jadid HMC atau HMC guru gembul Andre Tungtung gitu. Jadi Andre Tungtung tuh pingin guru gembul tuh nyerang Islam, malah terbalik gitu kan. Guru gembul malah membahas sejarah kelam Eropa. Bagaimana Eropa di saat abad ke-8, ya kondisinya bagaimana dan apa penyebabnya. Jelas-jelas penyebabnya adalah Kristen. Jadi Kristen membawa Eropa ke dalam abad ke-8. Dan Islamlah yang membawa Eropa keluar dari kegelapan saat itu. Itu disampaikan guru gembul. Jadi dari narasi-narasi guru gembul, saya melihat bahwa ini orang sebenarnya cinta. Tapi cara perjuangannya memang agak beda dengan orang lain gitu kan. Cara perjuangnya adalah dengan mengkritisi gitu kan.
mengkritisi supaya kita berubah dan terbangun dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang narasi dia itu malah dipakai untuk menyerang Islam. Itu yang kita sayangkan, ya. Hal-hal seperti itu yang kita sayangkan dari Guru Gembul gitu, karena dia jadi dipakai atau digunakan framingnya itu untuk menyerang agama Islam oleh para polikardus itu. Terus kita balik nih kepada kasus ini. Jadi niatnya itu karena Ustadz Wafi itu dipertanyakan oleh banyak orang mengenai Guru Gembul ini posisinya bagaimana. Karena kok dia sekarang ini mengkritisi pesantren. Kok dia itu seperti menyerang pesantren. Bahkan dikatakan bahwa pesantren ini kok udah nggak relevan gitu kan. Pesantren zaman sekarang ini kayak nggak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan sebagainya gitu. Apa karena pesantrennya nggak berubah, apa pesantrennya ketinggalan zaman gitu kan. Nah, ini yang dikritisi. Dan Ustadz Wafi ditanya pendapatnya, sehingga dia istilahnya, ya udahlah daripada kalian nanya pendapat saya tentang Guru Gembul, mending Guru Gembulnya aja saya panggil untuk debat. Kan gitu. Betul nggak? Contoh nih, saya disuruh komentari Andre Tungtung nih sama teman-teman. Sering sekali penonton bilang, Bang, bagaimana tuh si Andre Tungtung tuh videonya gini. Ya sebenarnya sama. Saya daripada kritisi videonya, saya sudah berusaha berkali-kali menghubungi timnya Andre Tungtung untuk ngajak diskusi. Kalau nggak mau ngajak diskusi ya minimal kalau dia nolak diskusi minimal ngopi deh. Ya, dan kalian tahu lah sudah berapa kali saya ngajak penderita atung untuk ngopi atau makan bareng deh. Ngopi aja gitu. Kan gitu, nanti ngalir aja gitu, apa yang mau didiskusikan, apa yang mau dibahas gitu kan. Nah, tapi kan selalu ditolak. Nah, jadi sama gitu. Ustadz Wafi bilang, ya daripada saya kritisi pernyataannya, ya sudah, dia saja didudukin sama saya, kita debat, kita diskusi gitu, mengenai pesantren. Ya, karena menurut Ustadz Wafi, pesantren itu ya masih sama, ya, pesantren itu sangat berguna, pesantren itu adalah tiang fondasi negara kita dan sebagainya. Nah, jadi nggak ada yang harus diubah gitu kan. Kalaupun harus ada diubah itu oknumnya gitu, bukan pesantrennya, tapi oknum di dalamnya gitu kan. Dan itu nggak semua, karena kalau kita lihat secara data, berapa jumlah pesantren di Indonesia? Yang bermasalah berapa sih? Ada nggak sampai 1%? Kan gitu. Kalau cuman hanya segelintir, ya jangan disalahkan gitu. Kalau kita bicara ada kasus-kasus, setiap hari kalau kalian baca koran, kalian baca berita, ya ada juga gitu. Betul nggak? Bahkan kepolisian aja. Berapa banyak kasus yang melibatkan oknum polisi. Tapi apakah yang salah polisi? Apakah yang harus dimusnahkan atau dihilangkan ke polisi? Enggak kan? Tapi harus dilakukan pembaharuan. Ya, istilahnya harus lebih dibereskan dulu internalnya gitu. Nah itu. Jadi perbedaan pandangan itulah yang ingin dibawa oleh Ustadz Wafi untuk didiskusikan dengan Guru Gembul tersebut. Dan di sini tujuan Ustadz Wafi itu adalah dia ingin kasih lihat bahwa Guru Gembul ini dari kemarin ditantangin diskusi kok susah gitu kan, menghindar-hindar gitu. Nah, ini yang dibahas oleh Gus Wafi melalui screenshot tersebut. Dan dia juga mempertanyakan bahwa Guru Gembul ini kenapa nggak mau pakai moderator gitu. Padahal moderator dari diskusi dia sebelumnya malah menguntungkan dia. Ya, waktu dia di Nabawi TV, ya, Robito Alawiyah, itu kan menguntungkan dia. Dia ngomong 30 menit nggak bisa dipotong. Gus Wafi baru ngomong bentar, dipotong-potong gitu. Kalau kalian nonton videonya, itu yang terjadi memang. Kan begitu. Memang waktu itu porsi Gus Wafi ngomong sangat sedikit kalau dibandingkan dengan Guru Gembul. Ya, karena memang mungkin diberikan kesempatan buat Guru Gembul untuk menjelaskan pandangan dia gitu. Terus, di sini, Gus Wafi niatnya seperti itu, dan apakah yang ditampilkan oleh Gus Wafi ini melanggar Undang-Undang ITE seperti yang dituduhkan oleh Guru Gembul. Nah, ini kan yang harus dibahas gitu kan. Betul nggak? Jadi Guru Gembul itu ingin melaporkan Gus Wafi tentang pelanggaran UU ITE pasal 26 ayat 1 UU 19 2016. Ya, ini kalian harus tahu dulu. Terus di sini saya mau jelaskan dulu tentang pasal tersebut. Pasal UU ITE tentang penyebaran informasi data pribadi seseorang. Yang pertama, yang namanya data pribadi itu ada dua. Yang pertama, data pribadi umum. Ya, data pribadi umum itu contoh nama. Misalnya, kamu kasih tahu orang nama saya ini. Ya, itu data pribadi umum. Oke? Misalnya saya kasih tahu nama asli Bang Zuma itu adalah ini. Itu data pribadi umum. Walaupun selama ini banyak orang nggak tahu, tapi malah saya kasih tahu. Sama seperti yang dilakukan misalnya Rudi Yohanes menyebarkan data pribadinya Sofiatul gitu kan. Dia kasih tahu nama asli Sofiatul adalah Leni gitu kan. Nah, itu data pribadi yang disebarkan. Itu bisa kena nggak? Bisa. Ya, sekali lagi bisa kena kalau kamu menyebarkan data pribadi seseorang walaupun itu data pribadi umum, itu bisa kena. Tapi ada syarat-syaratnya.
Ya, ada ketentuan-ketentuan yang bisa buat itu kena. Nah, jadi ada dua ya, data pribadi umum dan yang kedua adalah data pribadi rahasia. Ya, data rahasia. Data rahasia itu seperti apa? Data misalnya dia punya rekening koran, jumlah tabungan dia, kondisi kesehatan dia gitu kan, kondisi kesehatan dia gitu. Kamu sebarkan. Ini ternyata Sofiatul tuh kena penyakit ini laporan kesehatannya. Nah, itu kena teman-teman. Itu langsung kena. Jadi kalau data pribadi yang ini spesifik, ya data pribadi yang spesifik itu yang privasi itu kalau kamu sebarkan langsung kena. Langsung kena. Kalau yang umum ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat dan ketentuannya kan gitu. Ini yang kalian harus tahu lagi gitu. Ya, jadi kita harus pisah dua dulu. Ini umum atau spesifik, rahasia. Oke. Kalau bicara nama, foto, ya, itu data pribadi umum. Nama itu bisa kena dengan catatan apa? Nah, ini yang seru kan? Jadi bisa kena itu kalau dari hasil kamu sebarkan dia mengalami kerugian. Ya, itu bisa kena pidana. Bisa kena pidana kalau data pribadi umumnya kamu sebarkan dan itu menimbulkan yang pertama, ya, isinya tuh fitnah. Yang kedua, pencemaran nama baik. Ya, terus yang ketiga, membuat kerugian orang tersebut. Contoh, jadi diteror. Ya, jadi diteror, jadi dia dicari rumahnya, dia istilahnya jadi diserang dan sebagainya. Itu bisa. Jadi gara-gara kamu kasih tahu namanya, dia jadi mengalami sesuatu yang merugikan, nah itu dia bisa bawa itu ke pidana. Nanti dipelajari lagi sama pihak kepolisian dan tentunya ahli-ahli, apakah ini kerugiannya sudah masuk atau tidak. Betul nggak? Yang namanya kerugian itu kan ada spesifikasinya lagi. Contoh misalnya, gara-gara Rudi Yohanes nyebarin nama Sofiatul yang asli. Nyebarin alamat Sofiatul. Gara-gara itu Sofiatul rumahnya diserbu, rumahnya dibakar oleh massa. Itu Sofiatul bisa tuntut Rudi Yohanes. Ya, walaupun nama itu adalah identitas umum. Ya, jadi bisa kena gara-gara ada kerugian yang ditimbulkan setelah itu. Terus apa ya? Yang kedua, kalau kita mengacu pada informasi yang disampaikan oleh Gus Wafi, di situ kan hanya screenshot percakapan. Dan di situ tidak ada isinya itu kayak istilahnya fitnah ataupun hal-hal yang terlalu berlebihan lah kalau kita lihat. Cuman mungkin Guru Gembul merasa risih karena mungkin narasi yang disampaikan oleh Gus Wafi itu seakan-akan Guru Gembul tuh nggak berani diskusi. Dan itulah yang menyakiti hati si Guru Gembul, kalau saya lihat ya. Jadi Guru Gembul tuh keberatan karena gara-gara itu disebarkan, orang akan anggap dia pengecut. Orang akan anggap dia nggak berani gitu. Itu yang membuat dia itu merasa tersakiti, kalau saya lihat. Ya, kalau kita bicara, oh di situ ada foto dia gitu. Foto tuh kecil teman-teman. Ya, foto, apalagi ada dibilang ada foto istrinya juga, itu sangat kecil di screenshot tersebut. Dibesarin juga pecah, dan orang juga nggak bisa lihat foto istrimu sampai gimana gitu. Dan itu data umum. Foto istri itu data umum. Kecuali istrimu nih selama ini pakai cadar, nggak pernah tampak wajah, nggak pernah apa gitu. Istilahnya yang sangat dirahasiakan. Nah, itu pun masih umum juga. Karena kenapa? Kamu juga keluar rumah kadang ketemu sama orang gitu kan. Betul nggak? Guru Gembul kemana-mana belanja sama istrinya, ke mall sama istrinya juga kan ketemu orang juga gitu. Jadi itu adalah identitas yang sangat umum. Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi sekali lagi ujung-ujungnya yang akan dilihat adalah kerugiannya. Ya. Jadi yang namanya hukum, di sini saya kasih tahu, sekali lagi yang namanya hukum itu kan ya semua kalau mau diperkarakan juga bisa. Semua kalian mau laporkan orang apapun gitu, misalnya kalian dipanggil anjing, dipanggil babi sama kawan kalian mau bawa itu ke ranah hukum juga bisa, tapi kan ujungnya dilihat lagi. Apa sih ini kasusnya gitu. Coba kalian laporin teman kalian gara-gara panggil kalian babi, pasti polisi bilang, aduh yang ginian pun kalian laporin, untuk apalah gitu kan. Betul nggak? Kecuali yang kalian panggil babi anjing itu presiden gitu kan. Misalnya kalian maki ya, itu mungkin polisi akan udah tangkap gitu kan. Tapi kalau pribadi kan, aduh apalah ini gitu kan. Bisa nggak diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan gitu. Ya, kan nggak lucu juga dua orang tokoh bangsa ribut. Ya, kita bicarakan Guru Gembul sama Gus Wafi ini kan tokoh nasional lah, sudah dibilang kan terkenal nasional gitu. Ngapain juga gitu? Ngapain juga? Hal ini dibawa ke ranah medsos, di ranah kayak gini, aduh ribut-ributnya nggak penting banget. Ya, jadi kalau kalian ketik data pribadi umum itu bersifat seperti, contohnya itu apa? Nama lengkap, jenis kelamin, warga negara, agama, status perkawinan, alamat, nomor telepon, alamat email, ya, itu masuk ke data ini. Mungkin
Saya tampilkan aja ya. Ini data pribadi umum nih teman-teman. Oke, terus yang satu lagi nih data spesifik. Nih. Ini spesifik. Ini nggak boleh. Kalau ini begitu disebarkan, data anak, data ini itu kena teman-teman. Tapi kalau umum itu harus lihat dampaknya. Harus lihat dampaknya. Jadi dengan Ustadz Wafi sebarkan screenshot itu, apa sih dampak kerugian dari guru gembul? Dia harus bisa membuktikan ya, bukan cuma ngomong. Kalau dia melaporkan kepada pihak polisi, dia harus melampirkan bukti-bukti bahwa dia dirugikan dengan screenshot tersebut. Contohnya apa? Contohnya jadi ada sesuatu yang terjadi sama dia dan sebagainya, dan itu dampaknya sangat besar. Dan itu sangat sulit sebenarnya. Tapi kalau dia bisa buktikan, ya itu lain cerita gitu kan. Ya mana tahu dia bisa buktikan bahwa ada satu kerugian yang sangat besar gara-gara data tersebut, ya bisa aja gitu. Karena kita nggak tahu kan, apa kerugiannya cuman karena disebarkan screenshot tersebut dia jadi malu gitu kan, malu dibilang pengecut, dibilang nggak berani debat. Nah kalau cuman itu, aduh remeh-temeh sekali ya, remeh-temeh sekali gitu. Jadi kembali, kerugian apa yang ditimbulkan, guru gembul itu harus bisa buktikan. Itu sih penilaian saya teman-teman ya. Sekali lagi, screenshot itu umum ya, screenshot itu umum kecuali nomor teleponnya kamu sebarkan ya, itu yang nggak boleh. Kecuali nomor teleponnya itu bisa diakses. Kalau data, misalnya gini, misalnya kalian screenshot ada nomor telepon guru gembul, tapi guru gembul itu memang selalu di YouTube-nya di mana-mana dia tampilkan nomor HP itu. Dia selalu tampilkan nomor HP itu. Itu bukan data spesifik lagi. Itu jadi data yang sangat umum gitu kan. Nah itu. Jadi itu aja sih yang kalian harus tahu teman-teman mengenai hal ini, dan kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja. Kalau saya sih pinginnya bisa diskusi aja lah mereka gitu kan, daripada lucu-lucuan, aduh jadi kayak artis lama-lama. Tapi guru gembul ini memang udah artis sih. Kalau kita lihat gaya dia memang udah gaya artis gitu. Dan guru gembul ini setahu saya ya, karena saya kemarin nggak usah saya bilang lah, guru gembul ini memang dia harga dirinya sangat tinggi. Dia termasuk orang yang sangat menjaga wibawa dia, menjaga image-nya. Dia nggak mau image-nya tuh rusak gitu ya. Jadi memang itu yang dia bangun mungkin ya, karena dia merasa investasi dia itu kan di reputasi dia, di image-nya dia, itu investasi dia. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua. Silakan kalian tulis opini kalian ya. Dan saya berharap ini bisa selesai dengan damai, tanpa ada masalah. Dan sekali lagi kalau mau didiskusikan, yuk ketemu gitu. Udah ketemu bareng, diskusi. Ya mungkin saya bisa jadi moderator juga gitu kan. Atau siapa kayak jadi moderator, nggak apa-apa kalau saya disuruh jadi moderator. Tapi paling saya tetap pakai masker seperti biasa. Ya, karena akan viral tentunya video tersebut. Ya, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.